Curahkanlah roh hikmat dan pengertian, dan kuasai hati kami semua. Kami tidak izinkan kekuatan iblis dengan cara apapun memprovokasi kami untuk kami tidak konsentrasi mendengarkan firman. Kami berdoa sepakat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolak semua kekuatan-kekuatan kuasa iblis ini, dan kami biarkan roh Tuhan bekerja di tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Semua alat yang kami pakai Tuhan kuduskan dan berkati, urapi menjadi bagian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Dan semua kita yang siap diberkati bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Baik, shalom. Ya, kita bersyukur hari ini kita sudah ada di minggu yang ke-13 di tahun 2022, dan kita ada dalam perayaan minggu-minggu sengsara. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, menjelang beberapa minggu, kurang lebih 4 minggu menuju ke Paskah, itu adalah minggu-minggu Adventus atau minggu-minggu sengsara menuju kepada perayaan besar tersebut. Baik, khotbah yang kita masih bahas adalah seputaran tentang kita tidak boleh menolak Yesus. Minggu lalu kita sudah membahas bagian firman Tuhan ini dari Yohanes pasal 1 ayat yang ke-10. Diberkati pagi hari ini kita akan memperhatikan ayat firman Tuhan ini untuk membahas bagian yang kedua dari topik kita tentang jangan menolak Yesus. Mari kita baca bersama-sama Yohanes 1 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia dan yang segala milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Lalu kemudian saudaraku di ayat yang ke-10 dan ke-11 ini ada pernyataan dua ya. Dunia tidak mengenalnya dan kemudian orang-orang kepunyaannya juga tidak menerimanya. Saudara, minggu lalu saya sudah menyampaikan bahwa ada dua kelompok di dalam ayat yang kita baca ini yang menolak Yesus Kristus Tuhan. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang-orang dunia, dan mereka tidak mau menerima Yesus karena Alkitab berkata mereka tidak mengenal Dia. Lalu kelompok yang kedua yang sama juga, yang tidak mau menerima Yesus atau menolak Yesus adalah kelompok-kelompok milik kepunyaan Kristus. Tadi dikatakan milik kepunyaannya, tetapi rupanya ini adalah kelompok Kristen KTP. Kenapa saya katakan demikian? Karena ayat-ayat itu menunjukkan kepada kita bahwa kalau mereka adalah milik kepunyaan Tuhan sejati, seharusnya mereka tidak menolak Yesus. Tetapi catatan Alkitab mengatakan bahwa mereka juga tidak mau menerimanya. Saudara yang diberkati Tuhan, dan pada minggu yang lalu kita sudah membahas bagian yang pertama tersebut. Ada 3 alasan yang membuat sehingga dunia menolak Yesus atau tidak mau mengenal atau menerima Yesus. Alasan yang pertama saya sampaikan buat kita bahwa dunia itu selalu saja berfokus pada hal-hal yang sifatnya jasmani. Yang kedua, dunia dia ingin mengenal Tuhan tetapi dengan menggunakan hikmat dunia, dan itu tidak akan mampu menolak Yesus. Dan pada titik tertentu mereka akan
menolak Yesus karena mereka tidak mengenal Dia. Yang ketiga, alasannya karena dunia, dia tidak mengasihi sesuatu yang akan datang, tetapi dia lebih mengasihi dunia. Dan kita sudah membahasnya secara panjang lebar pada pembahasan kita yang pertama. Hari ini kita akan masuk bagian yang kedua, atau kelompok yang kedua yang menolak Tuhan Yesus. Kelompok itu saya sebut sekali lagi adalah kelompok Kristen KTP. Ayat ini kita baca kembali bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang itu tidak mau menerimanya, saudaraku. Orang-orang yang disebut dengan kepunyaannya itu tidak mau menerimanya. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita memperhatikan tentang kata milik kepunyaannya ini, maka kita bisa menemukan ada dua arti penting dari kata milik kepunyaannya ini, atau apa yang dimaksud dengan milik kepunyaannya. Yang pertama, saudaraku, secara kontekstual, ayat ini sedang berbicara tentang kelompok orang Yahudi yang ada pada waktu itu. Karena kita tahu bersama, Yesus sendiri pernah berkata bahwa aku datang bukan untuk domba yang bukan Israel. Aku datang untuk domba-domba Israel. Jadi secara khusus Yesus datang memang untuk orang Yahudi, saudara. Secara khusus dia datang untuk umat-umat kepunyaannya. Tetapi orang-orang Yahudi pun menolak dia. Karena kita tahu bersama bahwa yang menyalibkan Tuhan Yesus adalah orang-orang Yahudi. Saudara, kelompok-kelompok Yahudi, bahkan pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan, orang Yahudi yang sebenarnya Tuhan datang untuk mereka, mereka pun tidak menerima dia. Nah, apalagi secara umum saudara yang diberkati Tuhan, saya ingin berbicara konteks yang lebih luas tentang, saudaraku, pernyataan Tuhan milik kepunyaannya ini. Secara umum juga ada begitu banyak orang Kristen yang menyatakan dirinya Kristen, yang menyatakan dirinya pemeluk agama Kristen, pengikut Yesus, tetapi dalam real, dalam kenyataan, dalam kehidupan yang sesungguhnya, seluruh perilaku, action, tindakan mereka itu membuktikan bahwa mereka juga sebenarnya menolak Tuhan Yesus Kristus. Mereka juga menolak Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang Yahudi dan orang Kristen yang menolak Yesus itulah yang tadi dikatakan milik-milik kepunyaannya yang tidak mau menerima dia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini tentu orang-orang yang menolak Yesus secara, tadi saya katakan orang Yahudi, orang Kristen, tapi saya sebut mereka ini adalah Kristen KTP dan Yahudi KTP. Karena kalau mereka Kristen sejati atau Yahudi sejati, tidak mungkin mereka menolak Tuhan Yesus. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Nah, dengan cara apakah mereka menolak Yesus? Pertanyaannya. Saudara, Kristen KTP dan Yahudi KTP itu menolak Yesus dengan cara tidak mau menerima dia. Tidak mau menerima Yesus. Tidak mau menerima kehadirannya. Tidak mau membuka hati buat Yesus. Tidak mau memberikan tempat yang spesial buat Tuhan Yesus. Saudaraku, inilah yang dilakukan oleh para Yahudi KTP dan Kristen KTP. Mereka cuma menempel nama Yesus di bagian garis keturunan mereka. Mereka hanya menempel nama Yesus sebagai identitas kerohanian mereka, agamawi mereka. Tetapi sesungguhnya hati mereka, hidup mereka tidak mau menerima Yesus. Inilah
orang-orang Kristen KTP dan Yahudi KTP. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dimaksud dengan tidak menerima Dia? Pagi hari ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, apa maksud bahwa mereka ini tidak menerima Yesus? Yang pertama, saudara yang diberkati Tuhan, mereka tidak menerima Yesus itu dengan cara mereka menolak hamba-hamba Tuhan yang memberitakan tentang Yesus. Ini cara mereka. Mereka menolak hamba-hamba Tuhan yang memberitakan tentang Yesus. Baik Yahudi KTP, bahkan juga Kristen KTP. Ya saudara, kita tahu bersama Yahudi KTP tidak mau terima pemberitaan tentang Tuhan Yesus. Ya. Bukan hanya saja hamba-hamba Tuhan yang memberitakan, Yesus sendiri yang menyatakan dirinya sebagai Mesias, anak Allah. Saudaraku, mereka tidak mau terima, apalagi hamba-hamba Tuhannya. Saya berbicara ini dalam konteks yang luas, karena kita sudah tidak lagi ketemu Yesus secara tatap muka. Tapi berita tentang Yesus atau saudaraku firman Allah atau hamba-hambanya, nabi-nabinya yang memberitakan tentang Tuhan masih terus relevan sampai hari ini. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan, kalau ada orang Kristen yang tidak menerima pemberitaan firman, kalau ada orang Kristen yang menolak pemberitaan kebenaran, oleh karena hamba-hamba Tuhan yang memberitakan itu tidak bukan menolak hamba Tuhan itu, dia bukan menolak suara pemberitaan itu, tapi dia sedang menolak atau tidak menerima Yesus Kristus. Ini ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara. Sebentar saya akan menjelaskan lebih terperinci tentang bagian ini. Namun saya ingin tunjukkan dulu ayat-ayat seputaran tentang pernyataan saya di bagian yang pertama ini. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita lihat Matius pasal 10 ayat yang ke-40. Dalam hitungan ketiga, saya mengajak kita untuk membaca ayat ini. 1, 2, 3. Barang siapa menyambut kamu, ia, perhatikan ya. Jadi kalau sambut hamba Tuhan, kamu ini adalah hamba Tuhan, murid-murid Tuhan yang memberitakan tentang Tuhan, ia menyambut Yesus. Jadi terima hamba Tuhan itu sama saja dengan terima Yesus. Lanjut, 1, 2, 3. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Menyambut Yesus itu sama saja dengan menyambut Bapa Allah. Saudaraku, jadi ini ada satu mata rantai yang tidak terputuskan. Menyambut hamba Tuhan yang memberitakan firman, konteksnya Matius 10 ini beritakan firman. Ya. Konteksnya Matius 10 ini bukan pasiar-pasiar atau datang saudaraku refreshing, bukan. Ini datang karena memberitakan firman. Kalau orang-orang itu pergi dan memberitakan firman, orang sambut dia, maka Alkitab bilang mereka sambut Tuhan Allah. Atau dengan kata lain, apa nih? Dia pun kebalikan. Kalau tidak menyambut hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman, itu berarti tidak menyambut Yesus. Kalau tidak menyambut Yesus, itu berarti tidak menyambut Allah. Tidak terima Tuhan Allah di dalam hatinya. Saudara, perhatikan ayat sebelumnya ya. Matius 10 ayat 14. Mari kita lihat. Dan apabila seorang tidak menerima kamu. Nah, tadi ayat 40 terima. Sekarang ayat 14 bilang tidak terima kamu. Kalau kita mundur-mundur ke belakang lagi, kenapa tidak terima? Karena mereka sedang datang untuk menyatakan kebenaran, memberitakan Injil, saudara. Tetapi waktu mereka memberitakan Injil, orang tidak menerima dan tidak mendengarkan perkataanmu. Yesus bilang, keluarlah dan tinggalkan rumah itu, kota itu, dan kebaskanlah debu dari kakimu. Kenapa Yesus sampai memberikan perkataan yang keras seperti ini? Karena sekali lagi ayat 40 tadi menjadi alasan.
Karena orang kalau tidak menyambut hamba memberitakan firman, maka dia sedang tidak menyambut Kristus. Dia sedang menolak Kristus. Maka dengan otomatis kalau dia menolak Kristus, maka bikin apa lagi lu ada di situ? Kok Tuhan saja dia tolak, apalagi lu yang manusia. Itu kata yang lebih sederhana. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Makanya kalau ada orang Kristen hari-hari ini, ya, yang menyatakan diri Kristen tetapi tidak suka menerima perkataan-perkataan firman Allah, tidak menyambut kebenaran-kebenaran Tuhan, tidak melihat hamba-hamba Tuhan yang sedang memberitakan Injil, maka sekali lagi dia memang Kristen, tapi Kristen KTP. Karena sesungguhnya dia tidak menerima Yesus di dalam hatinya. Dia tidak menerima Allah di dalam hatinya. Karena orang kalau menerima Yesus, menerima Allah, maka dia juga menerima hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil sejati. Firman Allah itu tidak boleh ditolak. Karena dengan Anda menyambut hamba Tuhan, dengan Anda membuka hati bagi pemberitaan Injil, maka Anda bukan saja sedang membuka hati bagi manusia, tapi lebih daripada itu, Anda sedang mengizinkan Tuhan masuk tinggal di dalam hatimu. Amin. Makanya ayat firman Tuhan banyak saya mau kutip buat kita. Kenapa kok begitu spesial sekali? Yohanes 12 ayat 28 mengatakan begini. Perhatikan, saya bacakan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, sama-sama 1, 2, 3. Di situ pun pelayanku akan berada. Jadi saudara perhatikan ya. Di mana ada hamba Tuhan yang beritakan Injil, di situ Tuhan ada. Jadi kalau saudara menyambut hamba Tuhan yang memberitakan Injil, saudara sedang menyambut Tuhan, karena Tuhan ada. Tuhan ada di itu hamba Tuhan itu. Ya, di ayat ini jelas ini. Di mana hambaku pelayanku berada, di situ aku berada. Jadi saudara yang diberkati, makanya itu tidak boleh kita sampai tidak mengerti ini bagian firman Allah. Ya, di mana ada hamba Tuhan yang memberitakan Injil, maka di situ ada Tuhan. Makanya Anda dan saya kalau menyambut hamba-hamba Tuhan itu yang memberitakan Injil, maka Anda sedang menyambut Tuhan Allah. Perhatikan, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Waduh, ini lebih mantap lagi. Dihormati Bapa. Saudara yang diberkati Tuhan. Nah, kalau Bapa saja hormati, Bapa ini Allah ini. Allah saja menghormati para pelayan-pelayan firman. Saudara yang diberkati Tuhan, pemberita-pemberita Injil, orang-orang yang sedang menyatakan perkataan Kristus, itu dihormati oleh Allah. Nah, kalau ada jemaat orang Kristen yang tidak menghormati, ini berarti dia lewat Bapa di sorga. Amin. Amin. Jangan amin. Saudara lewat Bapa di sorga, saudara amin. Ya, saudara yang diberkati Tuhan. Ini ayat kan jelas ini. Dihormati Bapa. Orang yang melayanin dihormati Bapa. Makanya saudara, waktu Stefanus memberitakan Injil, dia dilempar, dirajam batu. Kisah Rasul pasal 7. Tetapi Alkitab berkata langit terbuka. Waktu dia lihat langit terbuka, apa yang terjadi? Dikatakan bahwa saudaraku, di sorga anak Allah Yesus Kristus itu berdiri. Saudara lihat Stefanus, waktu dia sedang memberitakan Injil, lalu kemudian dia dilempari batu. Ada penghormatan di sorga. Karena sekali lagi, semua hamba Tuhan yang melayani Tuhan, dia mendapatkan penghormatan dari Bapa. Karena itu saudara yang diberkati, mutlak harganya menjadi Kristen. Mau tidak mau, kita harus
tunduk menghormati para hamba-hambanya yang memberitakan Injil sejati. Kita harus menghormati mereka. Amin. Terkecuali hamba Tuhannya melenceng. Saudara yang diberkati Tuhan, itu yang berat ya saudara. Kalau ada hamba Tuhan yang melenceng, saudara yang diberkati Tuhan, kita tidak boleh lalu ikut terus ya. Ini bahaya. Sudah tahu-tahu jelas-jelas, saudara yang diberkati Tuhan, pengajarannya sesat, pengajarannya tidak sesuai dengan Alkitab, pengajarannya bertentangan dengan firman Allah. Tetapi kalau ada orang masih juga menghormati, masih saudaraku yang diberkati Tuhan, sanjung-sanjung, masih ikuti, maka sebenarnya dia sedang salah jalan. Saudara yang diberkati Tuhan, ada hamba Tuhan yang sudah jelas-jelas, saudaraku, bukan fitnah, bukan gosip, tetapi kenyataan melakukan dosa-dosa yang tidak bisa ditolerir. Persinahan ya saudara, bersinah, selingkuh. Tapi kalau ada orang yang masih bilang tidak apa-apa, dia juga manusia, jadi kita ikuti dia saja. Saudara yang diberkati Tuhan, itu beda. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran seperti ini, maka sekali lagi saya tidak mengajar kita untuk tidak menghormati hamba Tuhan tersebut. Tetapi hamba Tuhan tersebut harus saudaraku diberikan teguran yang keras, harus diberikan pendisiplinan yang keras. Dan jemaat tidak boleh mendukung hamba Tuhan yang hidupnya dan demikian. Tidak boleh. Harus memberikan saudaraku pertentangan dalam tanda kutip. Bukan tidak senang terhadap hamba Tuhan tersebut, tetapi tidak suka dengan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan kebenaran. Itu kita harus tentang habis-habisan. Saudara yang diberkati Tuhan, jadi ingat, menghormati ini dalam konteks melayani yang sungguh-sungguh ya. Melayani yang sungguh-sungguh ini perlu sekali. Karena kalau kita tidak menghormati, kita tidak menghargai, maka sekali lagi kita sedang menentang kebenaran firman Tuhan. Perhatikan ayat berikut ini juga saya kutip, 1 Timotius 5 ayat 17. Karena Bapa saja menghormati para hamba-hambanya, maka Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Efesus lewat hambanya Timotius, penatua-penatua yang baik pimpinannya, patut dihormati. Berapa kali lipat? 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jerih payah, apalagi berkhotbah, dan apalagi mengajar. Saudara yang diberkati Tuhan, itu pantas dihormati 2 kali lipat. Saudara, seorang hamba Tuhan yang baik, lalu kemudian dia sedang berkhotbah, dia mengajar, dia memberitakan Injil. Alkitab berkata hormati dia 2 kali lipat. Bukan hanya 1 kali, 2 kali. Kalau Anda menghormati gubernur 1 kali, hamba Tuhan yang memberitakan Injil harus menghormati berapa kali? Berapa kali? 2 kali. Jadi ingat baik-baik anak-anak Tuhan. Kalau gubernur datang ke rumah Anda potong babi 1 ekor, maka hamba Tuhan yang datang potong babi mesti 2 ekor. Amin. Ini loh saudara, ini karena Alkitab yang bilang. Saudara yang diberkati, ini Alkitab bilang. Karena waktu Anda menghormati hamba-hamba Tuhan, ingat baik-baik, Tuhan ada di situ. Tidak ada ayat yang mengatakan waktu gubernur hadir, di situ Tuhan hadir. Tidak ada, Pak. Dengar baik-baik, tidak ada. Tidak ada ayat yang mengatakan waktu bupati hadir, kepala dinas hadir, maka Tuhan hadir di sana. Tidak ada ayat. Yang ada ayat waktu pelayanku berada di sana, hambaku berada di sana, aku berada di sana. Bapa menghormati dia, maka saudara dan saya wajib menghormatinya 2 kali lipat. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Ini kita harus rubah cara pandang kita. Saudara yang diberkati, kalau tidak saya ulang, Anda cuma Kristen, tapi Kristen KTP. Karena dalam hal ini saja kita tidak taat. Dalam hal ini saja kita sedang menolak Yesus. Dalam hal ini saja kita tidak menerima Tuhan. Makanya ada banyak kisah di dalam Alkitab. Saudara lihat, misalnya waktu Elia datang ke janda di Sarfat, apa yang dibuat oleh janda di Sarfat itu? Alkitab berkata dengan jelas, padahal dia punya cuman sedikit minyak dibuli-buli dan segenggam tepung. Tetapi saudara yang diberkati, persoalannya Elia adalah hamba Tuhan. Yang datang ini hamba Tuhan, berarti Tuhan juga ada di sana. Makanya saudara, apapun yang dikatakan oleh hamba Tuhan Elia itu tidak dibantah sedikit pun oleh perempuan janda di Sarfat itu. Apapun, sekalipun ini sesuatu yang sangat urgent, darurat. Kalau saya kasih dia, saya mati. Kalau saya kasih dia, saya makan apa? Tetapi dia terlampau percaya karena ini hamba Allah. Maka dia memberikan penghormatan 2 kali lipat. Saudara yang diberkati Tuhan, lihat Maria waktu Yesus datang. Saudara yang diberkati Tuhan, Alkitab berkata dengan jelas, dia menumpahkan minyak narwastu. Saya sudah berkhotbah ulang-ulang kali bahwa narwastu itu saudara minyak mahal, minyak impor, bukan minyak hasil dari orang-orang Yerusalem. Itu diimpor jauh dari India, minyak narwastu. Tetapi saudara yang diberkati Tuhan, sudah impor mahal lagi. Begitu Yesus datang, dia tidak mau tahu. Dia tumpahkan semua untuk Tuhan Yesus. Saudara yang diberkati Tuhan, ingatlah baik-baik. Kalau saudara menyambut Tuhan dengan baik, maka saudara yang diberkati Tuhan, Anda sedang melakukan bagian dari kebenaran ini. Kita bukan Kristen KTP, Kristen sejati, menghormati Tuhan di atas segala-galanya. Menghormati Tuhan di atas segala-galanya. Karena itu saudara, ini kebenaran yang kita tidak boleh lupakan. Mari kita lihat bagian selanjutnya. Saya masih kutip ayat-ayat firman Tuhan. Ibrani 13 ayat 17 juga mengatakan hal yang serupa. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi saudara, pemimpin-pemimpin yang dimaksud ini tidak lain adalah hamba-hamba Tuhan. Kenapa harus ditaati? Ayat itu mengatakan karena mereka ini, sebab mereka ini menjaga atas jiwamu ya. Mereka ini menjaga jiwamu yang harus bertanggung jawab atasnya. Saudara, nanti Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Sebelum dia menghakimi saudara, dia akan menghakimi saya terlebih dahulu ya. Dia kasih berdiri saya ini, saya kasih ilustrasinya. Kasih berdiri saya dan dia akan tanya terus, Pak Pendeta Eben, waktu lu jadi gembala itu, lu ada omong kebenaran kosong, lu togor kosong yang bikin dosa ini. Nanti beta yang dahulu ditanya. Anda nomor 2. Yang duluan beta. Karena beta yang saudaraku bertanggung jawab atas jiwamu. Tubuhmu saya tidak tanggung jawab, tapi jiwamu saya bertanggung jawab. Saudaraku, jiwamu, kerohanianmu saya bertanggung jawab. Saudaraku, saya jawab, iya Tuhan, saya sudah beritakan. Tapi kok kau jarang khotbah? Ya, kau lebih banyak ke Bali, sebentar kau ke Jakarta. Ya, saudara, kau 2 minggu di sana, 3 minggu di sana, baru kau kembali lagi. Nah ini karmana, saudara yang diberkati Tuhan. Padahal kau ini penjaga jiwa. Ya saudara, berarti kau putar balik dong. Wes saya lihat, kau tidak khotbah terus terang. Jemaatmu ada yang masih minum laru, tapi kau tidak pernah khotbah tentang minum laru. Kau khotbah silih terus, kau hanya lari perpuluhan terus supaya perpuluhan tambah banyak. Ya saudara, maka saya yang akan lebih dulu kena. Ya. Bahkan kitab Yeskiel berkata, darah mereka akan ditanggungkan atas kamu, nyawa mereka.
Makanya saudara yang diberkati Tuhan, seorang hamba Tuhan yang betul-betul sedang menjaga jiwa Anda, yang menyampaikan dengan terus terang. Saudara dengar baik-baik. Seharusnya Anda mesti taat, menghormati, karena ada orang yang masih sayang Anda. Saudara yang diberkati Tuhan, Anda tidak gereja, lalu saya khotbah dengan keras untuk supaya Anda gereja. Anda jangan marah saya. Justru Anda bersyukur Pak Pendeta, terima kasih suka ingat beta. Ya saudara yang diberkati. Kalau saya menyatakan sesuatu dengan keras, kebenaran-kebenaran itu, saudara yang diberkati Tuhan, ini tidak ada unsur U di balik B. Tidak ada. Semuanya hanya satu kepentingan jiwa saudara. Karena ingat baik-baik, segala sesuatu akan berakhir di dunia ini. Saudara yang diberkati Tuhan. Dan ini kita tidak boleh lupakan. Saya bertanggung jawab, Anda bertanggung jawab. Jadi bagian saya mesti nyatakan. Saya mesti sampaikan. Kalau saya sudah sampaikan semua terus terang, lalu Anda tidak mau ikut, Anda tidak mau terima, Anda menolak, Anda bukan menolak saya. Menolak Tuhan dan tanggung jawab nanti dan Tuhan Allah. Tapi saya mesti beres dulu. Saudara yang diberkati Tuhan, Mazmur 105 ayat 15. 1, 2, 3. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Jangan usik. Jangan bikin jahat kepada hamba-hamba Tuhan. Jangan. Ya saudara. Karena nanti malah petaka saja dalam hidup. Saya ulang lagi saudara. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Tuhan sendiri bilang. Dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Karena saya ulang, hamba Tuhan dengan Tuhan ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Menyambut Tuhan itu harus menyambut hambanya. Menyambut Tuhan itu tidak bisa lepas dari menyambut saudaraku hamba-hamba Tuhan. Karena itu jangan mengusik orang-orang yang diurapi Tuhan. Jangan. Jangan berbuat jahat kepada nabi-nabi. Tidak boleh. Ya. Kalau saudara melakukan itu, saudara tidak tanggung jawab dengan manusia. Saudara tanggung jawabnya dengan Tuhan Allah. Ya. Saudara yang diberkati Tuhan. Yang kedua sekarang. Apa maksud dengan kita tidak menerima Yesus? Ingat. Karena itu sekarang buka hati buat kebenaran. Buka hati terhadap hamba-hambanya. Yang mengajar firman dengan jujur, dengan terus terang. Berkhotbah dengan baik. Itu semua Anda harus terima. Yang kedua. Cara orang menolak atau tidak menerima Yesus adalah tidak mau merendahkan diri dan tidak mau bertobat. Itu sama saja dengan tidak terima Yesus. Ya. Jadi kalau ada Kristen tidak mau merendahkan diri dan tidak mau bertobat, dia tidak menolak manusia, dia menolak Tuhan. Ya. Lihat ayat ini, saudara yang diberkati Tuhan. Matius 18 ayat 5. 1, 2, 3. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut siapa? Tuhan, ya, menyambut Yesus. Menyambut seorang anak seperti ini. Seperti ini yang mana? Ayat berikut, saudaraku yang diberkati Tuhan. Ayat 3 dan 4. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa, 1, 2, 3, merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Perhatikan ini. Bertobat seperti anak kecil. Merendahkan diri seperti anak kecil. Ini nih penting saudara yang diberkati Tuhan. Kalau kita tidak bertobat seperti anak kecil, tidak merendahkan diri seperti anak kecil, ayat 5 tadi. Di sana dikatakan, saudaraku, tidak menyambut anak kecil itu, tidak menyambut Tuhan. Menyambut anak kecil itu, menyambut Tuhan. Maksudnya menyambut apa? Bukan anak kecil datang kita terima, anak kecil datang kita terima, anak kecil datang kita terima. Bukan.
Tapi yang dimaksud adalah sifat, karakter, atau sesuatu yang menjadi bagian dari anak kecil itu. Apa yang menjadi bagian dari anak kecil? Ayat 3 dan ayat 4 menjelaskan tentang pertobatan dan tentang kerendahan hati dari anak kecil. Saya selalu memberikan contoh toh, saudara. Anak kecil bisa bakalai? Bisa. Tapi habis bakalai ini hari, saudaraku, 1 menit kemudian, tidak lama-lama, dong dua bermain ulang lagi. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, itu anak kecil. Ya. Anak kecil itu, saudaraku, begitu gampang sekali. Lalu saudara kalau lihat anak kecil ya, anak kecil kalau kita marah 1 kali, saudaraku, dia langsung tahu bahwa itu tidak baik. Dia pasti akan ikuti. Ya. Itu anak kecil. Ya. Jadi dia tidak akan mengulangi lagi. Apalagi kalau itu hajarannya keras. Saudara. Dia tidak akan mengulangi lagi. Itu anak kecil. Karena itu kalau kita jadi orang Kristen, Alkitab bilang, jadilah seperti anak kecil. Bertobat itu dengan kerendahan hati sungguh-sungguh, saudara. Bertobat itu betul-betul jangan hanya sekedar ungkapan atau sekedar bahasa mulut. Tetapi betul-betul action dalam hidup kita. Bertobat dengan sungguh-sungguh, saudara. Tobat itu berarti tidak lagi mengulangi hal-hal yang sama. Hal-hal yang serupa. Hal-hal yang berupa kejahatan. Kita tidak akan ulangi lagi. Saya jarang, saudara, ketemu anak kecil yang kalau sudah dihajar begitu rupa, dia masih kumat lagi. Jarang. Ya, rata-rata itu takut. Misalnya ya, dia tukang bamaki. Anda dobel 3 kali dengan cabai merah. Gosok dia, hari itu dia memang menangis minta ampun. Tapi saudara yang diberkati Tuhan, besok lusa lihat, dia sudah tidak kumat lagi. Ya, tidak kumat lagi. Ya. Kalau dia masih kumat, tambah lagi cabai 5 biji. Saudaraku. Ya. Dia tidak akan kumat. Saudara. Tapi coba orang besar. Lu taruh cabai 1 kilo pun dia kumat ulang lagi. Ya. Saudaraku, anak kecil beda. Bahkan saudara lihat, ada anak-anak tertentu. Tak usah marah. Hanya lihat dia pun bapak pun mata sah. Langsung. Hanya lihat sah. Sana nilai. Hanya lihat, bapak belum kasih keluar suara. Hanya lihat sah. Di pembatang hidung. Itu langsung. Coba orang besar. Lihat, dia lihat balik. Apa? Itu orang besar itu. Saudara yang diberkati Tuhan. Dia akan petantang. Makanya orang Alkitab bilang kalau bertobat bersama seperti anak kecil. Tidak kumat. Takut betul-betul. Sungguh-sungguh, saudara. Ya, tidak akan lagi. Saudara yang diberkati Tuhan. Saya masih kecil itu. Kadang-kadang saya curi uang. Mama tua pun uang taruh tak salah yang bet piang. 1 kali mama tua dapat tangka beta. Saudara. Mama tua ini jahat. Bepu mama tuh jahat. Dia ika beta baru dia pakai selang hajar di ini tangan nih. Lurus. Pak. Selang. Ini merah semua sakit. Mama tua fight terus, saudara. Dan itu tobat memang. Sonde biar uang harus itu. No, tidak akan raba memang. Sakit ini ingat. Saudara, tidak bisa. Itu terngiang-ngiang. Saudara. Makanya saya juga kadang-kadang kalau marah anak. Saya tampilin 1 kali itu tapi dulu tak putar memang. Evelyn itu karena tampilin dia tak putar memang. Tapi 1 kali sah. Nanti dia sana akan buat lagi. Karena dia sudah tahu sakit. Ya. Saudaraku, sakit. Jadi Evelyn sekarang saya pernah tumbuk dia pakai ini. Saudara. Tak, saya taruh di sini. Tak. Ya. Jadi sekarang saya dari jauh cuma. Nah, gini, saya cuma dari jauh, saya tidak kenal lagi. Ya, dia langsung, ya, takut dia, saudara. Karena sudah pernah rasakan tinjunya bapak. Ya, saudara. Jadi itu anak kecil. Ya. Dan orang Kristen sekali lagi, kalau kita tidak jadi Kristen yang model kayak anak kecil,
Kita ini tidak layak bagi kerajaan Allah. Itu ayat tadi bilang itu. Ya. Tidak layak bagi kerajaan Allah. Ayat yang ke-3 dan 4 tadi. Saudara. Tidak bisa. Ya, hari ini saya mau tekankan buat saudara. Coba kita belajar jadi anak kecil lah. Ya. Kalau mau terima Tuhan, ingat baik-baik. Bertobatlah seperti anak kecil. Merendahkan dirilah seperti anak kecil. Rendahkan diri saudara. Kalau kita tidak jadi seperti anak kecil, kita tidak akan jadi Kristen yang menerima Kristus. Makanya Yesus senang sekali waktu anak-anak datang, dia peluk mereka. Dia meletakkan tangan atas mereka. Dia memberkati anak-anak itu, kata firman Allah. Karena memang anak-anak kecil, sekali lagi mereka betul-betul punya hati yang tulus, ikhlas. Mereka tidak ada kemunafikan di dalamnya. Mereka tidak ada unsur kemunafikan di dalam. Mereka tulus, ikhlas, jujur apa adanya. Kalau tipu bilang tipu. Kalau saudaraku tidak baik bilang tidak baik. Itu anak kecil. Dia tidak pernah saudaraku menyembunyikan sesuatu. Saya dengan istri bersama Evelyn, saudaraku, kami pergi untuk mau antar karangan bunga di teman pendeta. Pas pendeta Stefanus Langkameng yang meninggal, saya masih singgah di Sylvia untuk cetak, saudara. Tiba-tiba Evelyn minta buang air besar. Lalu mamanya bawa ke Pertamina. Saya bilang itu Pertamina, di depan tuh ada WC Jadompi. Sampai di sana saudaraku, dia tidak buang air besar. Jadi pulang saudaraku, lalu di atas mobil saya bilang begini, kok kenapa lu sampai di WC sana lu sana buang air? Lalu Evelyn bilang begini, aku bohongin kalian. Aku bohongin kalian. Saudaraku, nah itu anak kecil. Dia tidak belat-belit. Saya tanya, kok kenapa lu sampai di WC sana buang air? Ya. Saudara, dia bilang, aku bohongin kalian. Kalian berdua aku bohongin. Ya, saudara. Jadi dia tipu saya dengan dia mama. Tapi dia jujur setelah itu. Nah itu anak kecil. Saudara, anak kecil itu seperti itu. Dia apa adanya. Orang besar, lu tanya ini rempong mau mati. Ya. Saya, saudaraku, hadapi itu. Tanya, lu lakukan itu. Bapak, bukan begitu. Hai jujur saja, ini semua sudah jelas. Kenapa lu masih sembunyi-sembunyi? Ya, Bapak, bukan Bapak. Masih tak putar kiri kanan. Padahal dia lakukan. Saudara. Iya, makanya saya selalu bilang. Istri saya waktu pertama saya kasih tahu, dia tidak percaya. Lalu saya bilang begini, mana ada pencuri yang mengaku? Mana ada? Saudaraku, mana ada orang mau mengaku kesalahan? Kecuali anak kecil. Kalau anak kecil di awal buat apa lu tanya, apalagi skak dia satu kali. Langsung dia jujur. Tapi orang besar ini tak putar keliling dunia. Ujungnya baru kembali ke semula. Saudara yang diberkati Tuhan. Nah ini yang menjadi persoalan. Inilah yang membuat Tuhan memberikan contoh yang eksplisit buat kita. Tentang pertobatan. Harus seperti anak kecil. Sebab kalau tidak, kita tidak bisa menerima dia. Karena itu saudara, Lukas pasal yang ke-18. Ada dua orang datang ke bait Allah. Yang satu datang seperti anak kecil. Kenapa saya katakan seperti anak kecil? Dia berdiri jauh-jauh, pukul depung diri. Lalu dia berkata, aku orang berdosa. Aku tidak layak. Saudaraku, ini anak kecil ini. Menangis. Maka riuh, orang Kupang bilang. Minta belas kasihan Tuhan. Sama seperti anak kecil. Saudaraku, sementara yang satu model ke orang dewasa. Datang dan berkata, Tuhan, aku puasa 3 kali dalam 1 minggu. Tuhan, aku sudah memberikan persepuluhan. Tuhan, aku tidak seperti orang berdosa ini. Tetapi sesungguhnya Tuhan melihat ada kemunafikan. Ada sesuatu yang disembunyikan di dalam dirinya. Dia tidak jujur. Seperti yang satu model kayak anak kecil. Yang menangis tidak tahu diri. Saudara yang diberkati Tuhan. Karena itu Tuhan berkata, aku lebih terima yang menangis tidak tahu diri itu. Karena dia seperti anak kecil yang mengaku apa adanya. Dibandingkan kau yang pura-pura baik, pura-pura benar, pura-pura melakukan firman. Padahal sesungguhnya lupung hati, busuk. Saudara yang diberkati Tuhan. Contoh banyak di dalam Alkitab kan.
Orang-orang yang model kayak anak kecil waktu datang ketemu Tuhan Yesus. Saudaraku. Sama kayak susun ada harga diri. Sama kayak dampung harga diri dong susun tahu lah. Ya. Saudaraku. Contoh Sakeus. Itu kan model kayak anak kecil. Hanya mau lihat Yesus naik di atas pohon. Kalau yang naik di atas pohon tukang ojek orang tidak soal. Tapi yang naik di atas pohon ini Kepala Dinas Perpajakan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kira-kira Anda pikir sudah. Sakeus ini kan kepala pajak. Saudaraku. Lalu tiba-tiba pindah di atas pohon. Ini kan bikin malu ini. Tapi karena mau sambut Tuhan Yesus. Jadi model ke anak kicik. Son tahu diri. Mau apapun beta mesti lihat dia. Naik di atas pohon. Saudara yang diberkati Tuhan. Orang mau bilang apa beta naik. Ini orang mau jadi seperti anak kecil. Dia tidak mau tahu dia punya harga diri. Dia susun pakai lain. Bukan orang-orang sembarangan itu. Kepala pemungut cukai. Saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini sekali lagi. Ada begitu banyak orang yang datang kepada Tuhan. Tapi tidak dengan kerendahan hati. Bagaimana Tuhan mau hadir. Raja Daud, saudara, sampai ini raja loh, menari sampai son pakai baju. Saya ulang, kalau Anda lihat Gubernur Victor Laiskodat tiba-tiba menari di jalan, tidak pakai baju, apa yang akan terjadi? Viral seluruh NTT, semua akan syuting. Gubernur tidak tahu diri, pasti, saudaraku. Tapi karena hadirat Allah, karena Tuhan. Raja Daud susun mau tahu lah. Apapun beta mau beri untuk Tuhan. Apapun saudara. Dia begitu merendahkan dirinya. Ini raja. Hari ini saudara yang diberkati Tuhan. Ingatlah baik-baik. Kalau Anda mau terima Tuhan. Masih ada skat-skat yang menghalangi pribadimu. Sampai kapanpun Tuhan tidak bisa masuk dalam hidupmu. Tidak akan pernah bisa. Skat-skat itu harus diruntuhkan. Kesombongan, keangkuhan, harga diri harus ditundukkan. Selagi itu masih ada, Anda tidak bisa menerima Kristus Yesus. Kita harus telanjang, kita harus terbuka, kita harus tunduk, kita harus seperti anak kecil. Maka dengan demikian Tuhan akan masuk, tinggal ambil bagian dalam hidup saudara dan saya. Amin. Mari kita berikan dulu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Ini tidak boleh kita lupakan. Jadi datang ke hadirat Tuhan, jangan saudara. Masih ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatimu. Jangan saudara. Ya. Angkat tangan juga gengsi, menyanyi juga gengsi, menangis gengsi. Anda tidak bisa menyambut Tuhan. Dengar baik-baik. Di hadirat Tuhan gengsi mesti kas turun. Kas turun. Menangis, mau air liur keluar, air ingus keluar, air mata keluar, biarkan dia keluar. Karena Anda sedang melakukan semuanya itu bukan untuk dirimu, tapi Anda sedang melakukan itu untuk Tuhan, Raja di atas segala raja. Amin. Jangan lupa ini Bapak Mama Saudara. Kalau tidak kita belum bisa menyambut Tuhan, tidak bisa. Ya. Kenapa Anda datang di gereja lalu Anda dan saya kita diajak berlutut, kita harus berlutut. Karena ini adalah sikap kita merendahkan diri di hadapan hadirat Allah. Tanpa itu kita tidak bisa mungkin menerima dia. Tidak bisa, saudara. Makanya ayat ini penting sekali. Jadilah seperti anak kecil. Anak kecil itu dua hal penting. Bertobatnya dan kerendahan hatinya. Itu tidak bisa dipungkiri. Pertobatannya dan kerendahan hatinya. Ini fakta. Yang terakhir. Saya baca dulu Yakobus 4 ya. Ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Ya, dan ia akan meninggikan kamu. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia akan meninggikan saudara. Satu ayat lagi. 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Raja Daud tadi saya katakan telanjang karena ada dalam hadirat Allah. Tapi Tuhan angkat dia. Namanya tersohor sampai hari ini.
Saudara yang diberkati Tuhan, ada begitu banyak kali kita tidak mau meneladani kebenaran ini. Rendahkanlah saudaraku. Di hadapan Allah, kalau kita merendahkan diri, Dia akan tinggikan kita. Yang ketiga, terakhir. Kita ini bagaimana saudaraku, Kristen KTP yang menolak Tuhan? Itu karena tidak mengasihi Tuhan. Tidak mengasihi Tuhan maka tidak menerima Dia. Saudara. Karena kasih itu menjadi penting. Kalau tidak mengasihi Tuhan berarti kita tidak bisa menerima Tuhan. Perhatikan ayat ini. Saudara yang diberkati. Yohanes 5:4-3. Aku datang dalam nama Bapa-Ku dan kamu tidak menerima aku. Kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Ini orang Yahudi. Orang lain datang kamu terima. Tapi aku datang atas nama Bapa-Ku. Kamu tidak terima. Saudaraku. Lalu dikatakan ayat yang ke-42. Tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu 1, 2, 3 kamu tidak punya kasih Allah. Karena kamu tidak punya kasih Allah, maka aku datang atas nama Bapa. Kamu tidak terima. Atas nama Yahweh, Allah yang Esa, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, tapi kamu tidak terima. Orang lain datang tidak atas nama siapa-siapa, atas nama dirinya sendiri, tapi kamu terima. Kasihan ya, saudara. Karena apa? Jawabannya 42 tadi. Tidak ada kasih dalam diri. Lu mau datang atas nama Bapa kok, atas nama Allah kok, atas nama siapa? Kasih tidak ada. Kalau kasih tidak ada, bikin apa terima? Saudara yang diberkati Tuhan, tidak akan terima. Yang membuat Anda dan saya bisa menerima itu karena kasih Allah ada di dalam hati kita. Makanya Alkitab berkata dengan jelas, bukan kamu yang lebih dulu mengasihi aku, tetapi aku yang terlebih dahulu mengasihi kamu. Karena itu tinggallah di dalam kasihku itu. Karena kalau tidak ada kasih Allah, Anda tidak bisa menerima Dia. Tanpa kasih Allah, tidak mungkin orang menerima Kristus. Kasih itu menjadi penting sekali. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat baik-baik. Hari ini koreksi diri kita masing-masing. Adakah kasih Allah itu ada dalam hidup kita? Kalau kasih Allah itu ada dalam hidup kita, hati kita ini akan terbuka buat Tuhan. Hati kita ini akan menjadi tempat media sentral buat Allah hadir. Tetapi kalau hati kita ini sekali lagi tidak ada kasih Allah, maka pasti Tuhan tidak akan pernah bisa hadir dalam hidup kita. Yesus pernah berkata dalam Injil Matius pasal 6 ayat 23, saudaraku, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Engkau tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kalau engkau mengabdi kepada Mamon, maka sekali lagi engkau tidak bisa mengabdi kepada Allah. Kalau mengabdi kepada Allah, maka otomatis engkau tidak mengabdi kepada Mamon. Dua hal ini bertentangan. Tidak mungkin orang mengabdi kepada dua tuan. Itu tidak mungkin, saudaraku. Karena di dalam hati manusia hanya bisa satu tuan, tidak bisa dua Tuhan. 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku 1, 2, 3 tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Tidak ada guna, saudara yang diberkati. Karena apa? Itu Tuhan tidak ada di dalam hidup kita. Yang berikut ini ayat juga mengatakan serupa. 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi saudara, kasih itu menjadi sesuatu yang penting di dalam kekristenan. Hari ini sekali lagi, Anda dan saya ada di dalam hadirat Tuhan. Jangan karena yang lain, tapi karena kasih kita kepada Tuhan.
Saudara, hari Rabu yang lalu saya katakan kepada kita, cinta akan rumah Tuhan itu menghanguskan aku. Orang kalau cinta terhadap rumah Tuhan, tidak ada yang bisa menghalangi dia. Orang kalau sudah cinta kepada Tuhan, tidak ada satupun yang bisa membatalkan dia. Saudara yang diberkati, makanya Petrus selalu saya angkat menjadi contoh. Waktu Tuhan Yesus bangkit, Petrus tidak ditanyai, Petrus, apakah kau sudah bisa khotbah? Petrus, apakah kau punya iman? Tidak. Tapi yang Tuhan tanya adalah, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Mengasihi aku. Mengasihi aku. 3 kali ditanyakan hal yang sama. Dan Petrus juga menjawab hal yang sama. Yesus, aku mengasihi engkau. Hari ini sekali lagi saudara, kalau kita mau menerima dia dalam hidup kita, ingat baik-baik saudara, 3 hal ini kita tidak boleh lupakan. Saudara yang diberkati Tuhan, 3 hal ini menjadi sesuatu yang penting. Kasih kita kepada Allah. Yang kedua sekali lagi saudara yang diberkati Tuhan, pertobatan kita dan kerendahan hati kita. Dan yang pertama tadi, ingat baik-baik saudaraku, ketika kita menerima hambanya dan perkataan-perkataan firman-Nya, maka dengan demikian kita juga menerima dia. Saudara nanti bisa baca ini, Hosea pasal 4 ayat 1. Mereka ditolak Tuhan hanya karena tidak punya kasih kepada Allah. Kesimpulan kita pada kesempatan hari ini, saudara yang diberkati Tuhan, jikalau saudara tidak mau menolak Yesus, maka saudara harus menerimanya. Dan tanda bahwa kita menerimanya adalah kita menerima hamba-hambanya dan firman-Nya, merendahkan diri dan bertobat mengasihi Tuhan dengan sungguh. Ini 3 bagian yang kiranya menolong kita sekalian untuk terus hidup mengasihi Tuhan.